Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, Shaoxi, pria manusia, Taixi, Yumu, Feng Xing. Mereka disebutkan namanya oleh utusan dinasti Yu, Picitian, sebagai peserta yang ditunjuk dari permainan hidup dan mati. Selain mereka, 8 penyihir ilahi dari keluarga Zhurong di bawah pimpinan Zhuronglong dan 4 penyihir ilahi dari klan Naga Lilin di bawah pimpinan Naga Lilin Yan, dan puluhan raja penyihir di bawah komando mereka akan menemani Jihao dan rekan satu timnya untuk mengambil bagian dalam permainan. Karena non-manusia berani memberikan taruhan yang begitu berat, mereka pasti cukup percaya diri untuk menang. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan teman-temannya, Jihao memutuskan untuk membawa semua bawahan yang cukup kuat untuk bergabung dalam permainan bersama-sama. Di luar gerbang kota-kota Gunung Yao, puluhan tetua wilayah Gunung Yao menari di sekitar api unggun sambil menyanyikan lagu berkah, berdoa untuk Jihao dan rakyatnya, dan memohon kepada para dewa di dunia ini untuk melindungi mereka dan membiarkan mereka kembali dengan selamat. Jixia dan sekelompok orang klan Gagak Emas berdiri di dekat gerbang kota, diam-diam menatap Jihao dan teman-temannya. "Hao, hati-hati." Jixia memandang Jihao dan berkata dengan serius, "Kamu sudah dewasa. Anda atas akun Anda sendiri sekarang, Anda harus berhati-hati." Jihao berlutut di tanah, bersujud kepada Jixia dan berkata dengan suara yang dalam, "Aba, jangan khawatir, jaga saja kota Gunung Yao dengan baik untukku. Saya pasti akan kembali dengan selamat. Anda tahu apa yang bisa saya lakukan." Jixia menggosok janggut di dagunya, dengan sengaja menunjukkan ekspresi riang dan tertawa terbahak-bahak. Dia bertarung tangan kosong melawan Jihao. Setelah mewarisi kekuatan Master Supreme Magus kuno, kekuatan Jixia telah meningkat setiap hari. Namun, dalam pertempuran frontal melawan Jihao, dia ditekan oleh Jihao dengan kejam sepanjang waktu. Dalam hal bintang roh Jixia jauh lebih kuat daripada bintang roh Jihao, yaitu matahari. Dalam hal kecepatan bergerak, itu adalah faktor terpenting dalam pertempuran jarak dekat dan frontal, kecepatan bergerak Jihao jauh lebih tinggi daripada Jixia. Hanya dalam hal kekuatan fisik dia bisa menekan Jihao secara luar biasa, karena Jixia telah mewarisi ketiga bintang roh Jiliao, dan masing-masing dari 3 bintang telah mencapai level bintang 6. Tapi masalahnya adalah tanpa kecepatan tinggi, dia bahkan tidak bisa meluncurkan serangan yang efektif ke Jihao. Apa perbedaan yang bisa dibuat oleh kekuatan fisiknya yang luar biasa? Kamu lebih baik dari abamu. Jixia menggaruk kepalanya sendiri dengan senyum pahit, kamu hanya seorang raja penyihir sekarang. Tapi itu hal yang baik. Segera kembali. Manfaatkan waktu dan miliki beberapa anak ketika Anda kembali. Amamu telah mengharapkan cucu-cucunya. Jixia sangat gugup sehingga dia hanya bisa mengatakan sesuatu seperti ini untuk menghibur Jihao dan dirinya sendiri. Jihao berdiri. Kecuali menyeringai, dia tidak tahu harus berkata apa. Wajah cantik Shaoxi sedikit memerah, sementara dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Hanya Men-Men dengan bersemangat meraih lengan Jihao dan berteriak, apakah memiliki anak menyenangkan? Jihao, mari kita punya anak untuk bersenang-senang setelah kita kembali." Jixia dan sekelompok orang-orang klan Gagak Emas langsung tertawa terbahak-bahak mendengar Men-Men, serta orang-orang Gunung Yao yang datang untuk melihat Jihao dan orang-orangnya pergi. Zhuronglong, dan penyihir ilahi keluarga Zhurong lainnya semuanya menggelapkan wajah mereka, menundukkan kepala dan menatap kaki mereka, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Men-Men, tuan muda mereka ini, benar-benar mempermalukan mereka. Tuan Crow berdiri di bahu Jihao dan telah melihat sekeliling dengan sepasang matanya yang bersinar. Tiba-tiba, Crow mengeluarkan raungan bergema dan melebarkan sayapnya, naik ke langit. Segera, dia mengembang hingga sekitar 300 meter, dan saat sepasang sayapnya yang besar mengepak, awan berapi-api menukik dari tanah. Crow membawa Jihao dan orang-orangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya api keemasan, merobek udara saat dia terbang menuju kota Puban bersama dengan suara desir yang menusuk telinga.
Jixia menginjak kakinya ke tanah dan dengan cepat naik ke udara, setinggi beberapa kilometer dari tanah, diam-diam menatap Ji Hao dan orang-orangnya yang menghilang ke awan. Hao benar-benar dewasa. Jixia bergumam sedikit putus asa sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke kota Gunung Yao yang besar di bawah dan terus bergumam pada dirinya sendiri, apakah saya sudah sangat tua sehingga saya hanya bisa menjaga kota untuk putra saya sekarang? Apakah saya terlalu tua untuk melakukan apapun? Belum lagi mengasihani diri sendiri Jixia, Tuan Crow, yang garis keturunannya telah benar-benar menjadi garis keturunan gagak emas kuno, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, Tuan Gagak telah berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat terbang menuju kota Puban dengan sekelompok orang yang digendong di punggungnya. Segera, mereka tiba di kota Puban. Begitu mereka tiba di wilayah udara kota Puban, seberkas cahaya menyilaukan yang digenggam oleh Ji Hao. Jimat giok meledak di tangannya. Dari mana? Suara Si Wenming datang. Ji Hao, datanglah ke istana dalam, cepat. Ji Hao menyuruh Tuan Gagak untuk berbalik tanpa ragu-ragu, terbang menuju istana Magi. Hampir 1 jam kemudian, di istana bagian dalam, Ji Hao melihat Si Wenming, naga lilin Gui, Wulong Yao, dan tetua lainnya. Di aula yang luas, kereta kura-kura diam-diam melayang di udara. Berbeda dari kereta kura-kura yang dilihat Ji Hao selama Perang Gunung Chiban, kereta kura-kura di depannya ini dipulihkan ke bentuk aslinya oleh pengrajin ahli istana Majus dengan bahan dan metode yang tidak diketahui. Itu tampak seperti kura-kura hidup, dengan kepala, ekor, dan 4 anggota badan. Sisik naga gelap di tubuhnya bersinar dengan kilau dingin, membuatnya tampak marah dan kuat. Dari waktu ke waktu, kepulan asap terlihat naik dari kereta kura-kura, dan di dalam asap, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya akan berkedip. Menurut fitur senjata dan harta karun yang diproduksi oleh Istana Majus, semakin banyak simbol mantra yang dimiliki harta karun, semakin kuat harta karun ini. Setiap sisik naga itu memiliki ratusan ribu simbol mantra yang samar-samar terlihat di atasnya. Dilihat dari mana, kereta kura-kura ini dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan harta sihir tingkat ilahi magus dalam hal kualitas. Apa ini? Ji Hao dengan penasaran melihat benda besar di depannya ini. Kereta kura-kura. Si Wenming berbalik dan dengan serius berkata kepada Ji Hao, dengan semua bahan langka dan berharga yang kami miliki di penyimpanan rahasia kami, dalam setahun terakhir, istana penyihir kami hanya berhasil membangun 6 kereta kura-kura seperti ini. Kua Fuyan berjalan mendekat dengan palu besar yang memegang di tangannya, lalu mulai dengan keras memperkenalkan semua jenis kemampuan kereta kura-kura ini. Kereta kura-kura selalu menjadi jenis kereta yang paling kuat, dan memiliki kekuatan pertahanan terbesar di antara semua jenis kereta yang ditemukan oleh Istana Majus. Tidak peduli seberapa kuat serangan yang diluncurkan oleh musuh, tidak ada satupun kereta kura-kura yang pernah dipatahkan. Namun demikian, kekuatan pertahanan dari kereta kura-kura versi lama cukup besar, tetapi kekuatan serangannya cukup terbatas. Selama Perang Gunung Chiban, Ji Hao memeras sejumlah besar kertas desain dari keluarga Di. Di bawah kepemimpinan Kua Fuyan, sekelompok pengrajin ahli Istana Majus telah secara konsentrasi mempelajari kertas desain itu selama beberapa tahun. Berdasarkan versi lama kereta kura-kura, mereka akhirnya merancang kereta kura-kura baru ini, yang merupakan senjata ampuh dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan menyerang. Versi baru kereta kura-kura ini dipulihkan ke bentuk asli kura-kura. Ekornya adalah cambuk lembut dengan jangkauan pukulan yang sangat panjang. Biasanya, panjangnya hanya sekitar 15 meter, tetapi begitu diaktifkan, panjangnya bisa mencapai ratusan mil dalam rentang waktu yang sangat singkat. Cambuk yang lembut dan lentur itu ditutupi tebal dengan bilah pemecah baju besi, dan dengan putaran sederhana, itu bahkan bisa mencabik-cabik penyihir ilahi menjadi beberapa bagian. Keempat anggota kereta kura-kura adalah senjata yang sangat ampuh untuk pertempuran jarak dekat. Menurut hasil tes, keempat anggota tubuh ini dapat merobek formasi sihir pertahanan skala besar terbuka dengan kekuatan penuh hanya dalam 1/4 jam. Ini bisa dengan aman dihitung sebagai menakutkan. Kepala kereta kura-kura ini adalah senjatanya yang paling kuat dan efektif. Dengan kristal ajaib yang melimpah, kepala kura-kura ini bisa melepaskan guntur ajaib yang sekuat serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh penyihir ilahi bintang 9.
Selain kapasitas tempur jarak jauh dan jarak pendek dan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, ruang radius 100 mil dibuka di dalam kereta kura-kura, yang memungkinkannya menampung puluhan ribu orang untuk beristirahat atau hidup. Kereta kura-kura seperti ini bahkan bisa menjadi senjata paling ampuh dari negara kecil. Dengan sumber daya yang melimpah yang dimiliki oleh Istana Majus, mereka hanya membuat 6 kereta kura-kura seperti ini. Di antara semua orang yang akan mengambil bagian dalam permainan, Si Wenming, Huaxu Lai, Lai Mountain Kang, dan Ji Hao masing-masing mendapat 1. Ruang dalamnya tidak kecil sama sekali. Kami sudah mengisinya dengan biji-bijian, daging kering, rempah-rempah, air tawar, dan kristal ajaib, kata Si Wenming dengan serius sambil menatap Ji Hao. Ji Hao, dalam game, kamu harus ekstra hati-hati dan berhati-hati. Semua orang harus kembali hidup-hidup. Ji Hao memandangi kereta kura-kura yang mengambang di depannya dan mengangguk dengan serius. Di sisi barat kota Puban, sebuah perkemahan berskala besar dibangun dengan cepat. Aula bergaya kuno yang dibangun dari batu raksasa, istana dan rumah mewah yang didekorasi dengan indah, pondok sederhana dan kasar, tenda kulit barbar, semua jenis bangunan dan akomodasi yang berbeda dibangun di area yang sama, menciptakan pemandangan yang kacau. Lebih dari 10 juta orang elit yang dipilih dengan cermat oleh puluhan ribu klan, bersiap untuk masuk ke dunia kecil dan mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati bersama dengan penjaga dan prajurit mereka. Secara total, ratusan juta orang telah berkumpul di tempat ini, membuat perkemahan yang luas ini hampir tak terbatas. Orang-orang muda dengan pakaian mewah yang berasal dari keluarga terkenal dan berpengaruh berlari di antara kerumunan. Prajurit dari klan barbar yang menutupi tubuh mereka dengan kulit berteriak, dan prajurit kokoh dengan baju besi berat mencungkilkan mata mereka dan menunjukkan tatapan galak sementara pemimpin klan dan tetua yang berpengalaman berjalan dan berbicara. Perkemahan dipenuhi dengan segala macam suara, semua jenis tunggangan meraung ke arah langit, dan serangga beracun dan ular yang diangkat oleh beberapa magus Pries menggeliat di seluruh tanah. Perkemahan besar itu tampaknya benar-benar berantakan yang bisa membuat orang gila di tempat. Jika Kaisar Sun tidak mengirim penjaga pribadi dan prajuritnya yang berpatroli di seluruh perkemahan, manusia elit yang berkumpul di kota Puban ini mungkin telah memulai pertempuran sengit sejak lama, dan beberapa orang mungkin telah mati bahkan sebelum permainan hidup dan mati dimulai. Tidak lama setelah Ji Hao mengikuti Si Wenming ke perkemahan, dia telah menyaksikan ribuan orang saling memprovokasi dan menjadwalkan duel. Kebencian yang kusut antara puluhan ribu klan skala berbeda telah berlangsung bertahun-tahun, dan semua orang yang berkumpul di sini adalah anggota elit dari klan mereka sendiri. Mereka semua bangga, dan tidak ingin membungkuk kepada siapapun. Mereka terlalu ingin mulai bertarung untuk memamerkan kekuatan mereka dan mengesankan yang lain. Berjalan di perkemahan, Ji Hao hanya merasa udara dipenuhi oleh aura pembunuhan yang ganas, banyak orang memelototi yang lain dengan mata tajam belati. Mereka akhirnya mencapai area pusat perkemahan, yang merupakan area kosong yang luas. Para tetua dari setiap klan yang datang sebagai pemimpin tim, beberapa earl dan markis dan beberapa orang lain yang memiliki status sosial tinggi telah berkumpul di daerah ini, berbicara dengan keras satu sama lain tentang orang-orang yang dikirim oleh klan mereka untuk bergabung dengan permainan hidup dan mati kali ini. Permainan hidup dan mati ini adalah masalah besar bagi umat manusia, dan juga merupakan masalah besar bagi setiap klan. Kaisar Sun telah berjanji bahwa 3 orang teratas dalam game ini akan dapat bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia. Ini mendorong semua klan besar untuk mengirim anak muda mereka yang paling elit. Dalam beberapa hari ini, para gubernur umat manusia di tempat kejadian memperoleh pemahaman umum tentang para pemuda elit ini yang berasal dari semua klan itu, dan secara kasar, mereka masing-masing membuat peringkat orang-orang ini di hati mereka. Misalnya, pangeran dari klan dan keluarga besar seperti keluarga Huaxu, keluarga Gunung Lai, keluarga Yuxiong, klan Naga Lilin semuanya memiliki peringkat yang cukup tinggi. Adapun Ji Hao, meskipun penampilannya cukup mengesankan selama Perang Gunung Chiban, dia masih berada pada tingkat kultivasi yang relatif lebih rendah. Sebagai Raja Magus baru, dia bahkan tidak masuk ke dalam 1 juta pertama di antara semua manusia elit yang akan bergabung dengan permainan. Orang harus menyebutkan bahwa pangeran yang dikirim oleh klan dan keluarga besar itu semuanya adalah penyihir ilahi, seperti Yi Shen,
Lai Mountain Su, Gong Sun Yuan, mereka adalah penyihir ilahi yang maha kuasa. Meskipun pemuda elit yang berasal dari klan dan keluarga lain belum mencapai tingkat penyihir ilahi, mereka semua adalah raja penyihir yang berpengalaman. Bagaimana mungkin anak seperti Ji Hao, yang telah menjadi raja penyihir hanya selama 1 tahun, bisa dibandingkan dengan mereka? Beberapa klan mendirikan kios di sudut-sudut perkemahan dan memasang taruhan, bertaruh pada banyak hal, termasuk siapa yang akan mendapatkan kredit terbanyak, siapa yang akan masuk ke dalam 100 besar, atau bahkan mana di antara semua pemuda elit yang berasal dari keluarga besar dan klan itu akan mati pertama, dan siapa yang bisa bertahan sampai yang terakhir. Banyak pemimpin klan memasang taruhan mereka, semuanya percaya pada para pemuda dari klan mereka sendiri. Dentingan keras dan jernih yang dibuat oleh koin giok dan kristal ajaib dapat terdengar di seluruh area. Beberapa orang saling berteriak, saling menggoda, dan saling menyerang dalam ucapan, mengutuk para pemuda dari klan lain untuk menjadi yang pertama mati. Ji Hao masuk ke daerah itu dan para pemimpin klan yang mengenalnya semua melambaikan tangan dan menyapanya. Ji Hao buru-buru menyapa kembali. Area ini dipenuhi oleh orang-orang dan terlalu banyak orang yang saling menyapa, yang membuat Ji Hao sangat sibuk untuk sementara waktu. Tiba-tiba, kekuatan besar datang, mendorong beberapa pemimpin klan yang telah berdiri di depan Ji Hao dan bertukar salam dengannya. Yi Shen, yang memiliki getaran yang galak dan tajam dan dikelilingi oleh sekelompok prajurit 10 negara matahari membelah kerumunan dan berjalan mendekat. Negara 10 matahari adalah kekuatan yang sangat kuat, oleh karena itu, meskipun para pemimpin klan yang disingkirkan oleh Yi Shen cukup marah tentang itu, mereka hanya memberi Ji Hao senyum pahit dari kejauhan, lalu buru-buru menjauh untuk menghindari masalah. Earl Yao telah menyinggung Wu Ziki, tetapi apakah dia juga memiliki masalah melawan Pangeran Yi Shen? Siapa tahu, tapi Earl Yao tidak perlu takut pada negara 10 matahari. Siapa yang akan ditakuti menantu laki-laki Zurong? Hehe, itu benar. Omong kosong. Ayo bergerak, Zurong Man sedang menatap kita. Jangan biarkan dia menumbuhkan minat padamu. Orang-orang berbisik satu sama lain, tetapi Ji Hao tidak ingin memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia memandang Yi Shen, tersenyum tipis dan berkata, Pangeran Yi Shen, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Yi Shen mengangkat jarinya, dan jimat giok ungu keluar dari ujung jarinya. Sambaran petir kecil melingkar di sekitar jimat. Tiba-tiba terbang menuju Feng Xing, yang berdiri di belakang Ji Hao, lalu mulai berputar perlahan di sekelilingnya. Kamu tidak bisa lari, Yi Feng. Yi Shen terkekeh, menyipitkan matanya, menatap Feng Xing dan berkata dengan suara dingin, Yi Qingniao menghilang di daerah Gunung Chiban. Dia dibunuh olehmu, bukan? Feng Xing tidak menanggapi. Ji Hao mencibir, mengayunkan tangan kanannya dan mengirimkan aliran api emas yang membungkus jimat giok. Segera, jimat giok itu dibakar menjadi kepulan asap. Setelah itu dia berkata, Yi Shen, apa katamu? Mengapa saya tidak bisa mengerti satu kata pun yang Anda katakan? Yi Qingniao, siapa itu? Yi Shen menatap Ji Hao, lalu berkata kata demi kata, saya punya banyak jimat giok seperti ini. Itu sudah menghafal Bao Yi Feng, jadi dia tidak akan pernah bisa lari. Earl Yao, berikan dia dan kita bisa melupakan hutang yang kamu miliki padaku, karena membunuh Ying Yunpeng. Ji Hao maju selangkah, menempelkan dadanya ke dada Yi Shen dan membenturkan hidungnya ke hidung Yi Shen, lalu mencibir dan berkata, apa katamu? Katakan lagi. Yi Shen membusungkan dadanya dengan berat. Ledakan gemuruh dihasilkan, diikuti oleh itu, tanah di bawah kaki Ji Hao dan Yi Shen terbelah. Saat parit sepanjang ratusan meter dan lebar 3 kaki muncul di tanah, keduanya ditarik sekitar 3 kaki dari satu sama lain. Yi Shen berdiri diam sempurna, sementara Ji Hao merasakan sakit yang luar biasa dari dadanya, tidak bisa membantu tetapi mundur 9 langkah. Suara retak bisa terdengar tanpa henti. Setiap kali Ji Hao melangkah mundur, aliran kekuatan yang sangat besar akan dipaksa ke tanah yang membuat tanah di daerah dengan radius 10 mil sedikit bergetar dan menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Jelas, kekuatan fisik Yi Shen telah melampaui Ji Hao, dan dengan kekuatan Ji Hao saat ini, dia masih jauh dari menyaingi Yi Shen. Pasukan penjaga Kaisar Sun dengan cepat bergerak, pemimpin regu berteriak segera, perkelahian dilarang keras di Midland,
siapapun yang ingin memulai perkelahian dan menyelesaikan masalah Anda, naik ke udara. Yi Shen tersenyum dingin, merentangkan tangannya dan menyeringai kepada pemimpin regu itu. Kemudian, di depan pemimpin klan di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya dan pemuda elit yang akan bergabung dalam permainan, dia mengatakan kata demi kata, "Bagus, Ji Hao dan Yi Feng, kamu sangat mati kali ini." Dalam permainan hidup dan mati itu, tidak ada yang bisa mengeluh tentang kematian siapapun. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh semua pemimpin klan bersama-sama. Kamu sangat mati. Ji Hao menunjuk ke arah Yi Shen, melengkungkan bibirnya ke atas dan menjawab, "Ya." Mengenai siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, belum ada yang bisa diceritakan dengan pasti. Api unggun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan di perkemahan yang luas. Binatang buas yang dibersihkan dan dikupas diletakkan di atas api unggun, dipanggang sampai minyak mengalir keluar bersama dengan suara mendesis. Musim gugur menyegarkan, udaranya segar, dan awan tipis. Di langit yang gelap, layar cahaya yang redup bersinar telah berkilauan. Sosok Kaisar Sun muncul di layar cahaya, cukup besar untuk memungkinkan semua orang di perkemahan melihatnya dengan jelas. Angin puyuh lembut bertiup, membawa suara Kaisar Sun ke segala arah. Sebagai Kaisar Manusia dan pemimpin aliansi klan manusia, Kaisar Sun menjalankan kewajibannya, mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berguna bagi Ji Hao. Kaisar Sun menyemangati semua manusia elit yang akan mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengambil keuntungan dari seluruh umat manusia sebagai prioritas utama mereka, untuk bertindak berdasarkan situasi keseluruhan, untuk menggabungkan kekuatan mereka, bergandengan tangan dan melawan musuh untuk mencoba memenangkan permainan hidup dan mati ini. Terhadap kata-kata Kaisar Sun, Ji Hao tidak berkomitmen. Belum lagi konflik kepentingan antara klan lain, hanya masalah antara Wu Ziki dan dirinya sendiri yang solid, karena itu, semua klan dari Gurun Utara dan di bawah komando Dewa Air akan menjadi musuhnya dalam game ini. Dia tahu Wu Ziki tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk membunuh Ji Hao. Selanjutnya, belum lama ini, Ji Hao benar-benar berbalik melawan Yi Shen. Kebencian yang disebabkan oleh kematian Ying Yunpeng tidak pernah mereda, dan sekarang masalah yang ditinggalkan oleh kehidupan lama Feng Xing ditambahkan ke dalamnya. Feng Xing sebenarnya telah melarikan diri ke Midland dari Gurun Timur dengan harta terbesar klan Yi Shen. Feng Xing, kacau itu. Orang itu, Yi Shen, karena dia berani datang mencari masalah, kita bisa membawanya keluar. Memikirkan semua hal yang mengganggu itu dan melihat Feng Xing berjongkok di samping api unggun dengan linglung, Ji Hao langsung mengangkat mangkuk anggurnya dan melemparkan pukulan keras ke Feng Xing. Ji Hao, Feng Xing memegang pukulan anggur, mengangkat kepalanya dan sepertinya mengatakan sesuatu. Potong omong kosongnya, minum saja. Ji Hao memandang Feng Xing, lalu melanjutkan kata demi kata, kami berteman, kami adalah saudara yang bertarung berdampingan. Jadi, jangan jelaskan, Yi Shen adalah musuhmu, itu membuatnya menjadi musuh kita, itu membuatnya menjadi musuh dari seluruh wilayah Gunung Yao. Meminum anggur berkualitas yang terkandung dalam mangkuk, Ji Hao berkata dengan hambar, jangan lupa, bahkan jika masalahmu tidak ada, aku berasal dari klan Gagak Emas, dan ada kebencian darah antara negara 10 matahari dan klan kita. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskanku? Feng Xing menyeringai, mengangkat mangkuk dan meneguknya, lalu berkata dengan penuh semangat, aku hampir melupakannya. Ji Hao, kamu juga memiliki beberapa masalah lama melawan negara 10 matahari. Dalam hal ini, mari kita buat rencana untuk mengalahkan Yi Shen dulu. Mendengar ini, Yu Mu, Tai Si dan Men Men segera menunjukkan minat, lalu duduk bersama, mendiskusikan bagaimana mereka harus membunuh Yi Shen dengan cepat dan rapi. Ketika diskusi panas terjadi, sorak-sorai seperti tsunami tiba-tiba meledak dari daerah sekitarnya. Banyak prajurit mengangkat mangkuk, cangkir, dan panci anggur mereka, bersorak ke arah sosok Kaisar Sun di layar cahaya. Anggur itu memiliki aroma yang harum, menyebar ke puluhan ribu mil jauhnya. Banyak orang di perkemahan bersenang-senang sebanyak yang mereka bisa. Ini adalah pesta pora terakhir sebelum pertandingan hidup dan mati. Sepertinya tidak ada yang benar-benar mendengarkan Kaisar Sun. Itu tidak lain adalah pergi ke suatu tempat dan memulai pertarungan hebat melawan monster non-manusia.
3 orang yang membunuh monster non-manusia paling banyak akan dapat bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia, seberapa sederhana itu. Dalam gelombang sorak-sorai, teriakan, dan teriakan, Zhurong Tianming berjalan dengan wajah gelap dan panci anggur dibawa di tangannya. Melihat Zhurong Tianming, Man-Man langsung menunjukkan bagian putih matanya, jatuh langsung ke pelukan Shaoxi dan berpura-pura mabuk, dia bahkan mulai mendengkur keras. Shaoxi tersenyum menggelengkan kepalanya, dengan lembut memeluk Man-Man dan bergerak lebih dekat ke api unggun. Apa yang kamu inginkan? Yumu berdiri, menghalangi jalan Zhurong Tianming dengan tubuhnya yang besar dan berkata, Pangeran Tianming, sepertinya kita tidak akur. Saya sarankan Anda tidak datang kepada kami untuk mendengar kata-kata jelek, apa kata Anda? Zhurong Long, Zhurong Hu dan beberapa penyihir ilahi lainnya berdiri, menyipitkan mata mereka dan menatap Zhurong Tianming. Dari jarak sekitar 3 meter, Zhurong Tianming berkata dengan suara yang dalam dan kuat, Ji Hao, saya harap Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Ji Hao dengan malas mengangkat kepalanya dan berkata, pilihan yang tepat. Pilihan apa yang tepat? Cahaya merah melintas di wajah Zhurong Tianming saat dia melihat Ji Hao, tersenyum dan berkata, Yi Shen, Lai Mountain Su dan lebih dari 100 pangeran lain dari klan dan keluarga yang berbeda telah memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka dan membantu saya mendapatkan kredit untuk menjadikan saya yang teratas, dan membantu saya mencapai tahta kaisar manusia. Jika Anda bersedia datang ke sisi saya dan menganggap saya sebagai pemimpin Anda, di masa depan, ketika saya mencapai tahta, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Ji Hao memandang Zhurong Tianming dengan kaget. Yi Shen telah memutuskan untuk membantunya. Dan bahkan Lai Mountain Su dan lebih dari 100 pangeran lainnya. Mereka semua memutuskan untuk membantunya bersama-sama. Apakah ini lelucon? Gelar pangeran bukanlah gelar bangsawan resmi umat manusia. Tapi tetap saja, hanya klan dan keluarga kelas atas yang memiliki kaisar manusia yang muncul dari klan dan keluarga mereka yang memenuhi syarat untuk menganugerahkan gelar ini. Pemuda elit yang memiliki gelar pangeran, seperti Lai Mountain Su semuanya sangat bangga. Masing-masing dari mereka percaya bahwa dia adalah yang paling kuat di dunia, dan mereka semua menuju pada tahta kaisar manusia dan telah bekerja sangat keras untuk itu. Apakah Zhurong Tianming benar-benar berhasil meyakinkan lebih dari 100 pangeran untuk membantunya dengan kekuatan penuh? Bo Qiujia, Ji Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Zhurong Tianming tidak pernah bisa melakukan ini, hanya Bo Qiujia yang bisa. Anggap aku sebagai pemimpinmu dan kamu pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Zhurong Tianming masih berbicara, dan, mulai sekarang, baik Yi Shen maupun kamu adalah bawahanku, jadi jangan merusak persahabatanmu hanya untuk pengkhianat klan Yi. Kamu harus memotong keempat anggota tubuh Yi Feng sendiri, lalu menyerahkannya kepada Yi Shen dan aku akan berdamai di antara kalian berdua. Semua kebencian antara Anda dan Yi Shen, antara klan Gagak Emas dan Negara 10 Matahari, akan terhapus. Ji Hao terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya, tersenyum dan berkata, tapi, saya sudah memutuskan untuk membantu Paman Si Wenming dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, Pangeran Tianming, Anda harus kembali ke tempat Anda berasal. Penampilan Zhurong Tianming berubah seketika. Ji Hao menolak begitu cepat dan jelas, itu membuatnya merasa sangat terhina. Berdasarkan temperamennya, dia seharusnya memanggil pengawalnya dan memotong Ji Hao menjadi beberapa bagian. Tetapi memikirkan kekuatan Ji Hao saat ini dan kekuatan milik penyihir tertinggi kuno yang diwarisi oleh klan Gagak Emas, ditambahkan dengan Zhurong Long, Naga Lilin Yan dan beberapa penyihir ilahi kuat lainnya yang berdiri di samping Ji Hao, Zhurong Tianming memaksa dirinya untuk menelan amarahnya kembali. Dia tersenyum malu dan berkata, Ji Hao, bagaimanapun juga kamu dan aku adalah keluarga. Kamu adalah pria Man-Man, bagaimana kamu bisa membantu orang luar? Ji Hao berdiri, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, Man-Man, yang berpura-pura tertidur di pelukan Shaoxi, melompat seperti citah yang gesit. Dia melintas di udara dan pindah ke depan Zhurong Tianming. Zhurong Tianming buru-buru menyeringai lebar dari wajahnya, membungkuk dan berkata kepada Man-Man, yang lebih pendek darinya, Man-Man, kita bersaudara dan perempuan. Siapa adikmu? Kamu bukan orang baik, kamu ingin membunuh Ji Hao sepanjang waktu. Dan kamu menggertakku sejak aku masih kecil.
Man-Man mengeluarkan palu dari lengan bajunya dan dengan keras menghantam wajah Zhurong Tianming. Petir yang berapi-api menyilaukan dari palu berbentuk kuncup teratai yang dibuat oleh Yu Yu sendiri, meraung di wajah Zhurong Tianming dan menghancurkan semua giginya. Siapa adikmu? Man-Man menambahkan dengan marah. Bagus, pria. Zhurong Tianming memuntahkan darah sambil melangkah mundur dengan cepat, lalu berbalik dengan marah dan langsung berjalan sambil berkata, dalam hal ini, tidak ada lagi kasih sayang keluarga di antara kita. Kita semua akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Di tengah area di samping api unggun terbesar, Kaisar Sun dengan kemeja yang terbuat dari kain kasar sedang duduk di atas spray jerami, tersenyum menyaksikan Man-Man dan Zhurong Tianming saling berteriak sekitar 100 meter jauhnya. Sambil memegang semangkuk anggur hangat, Kaisar Sun berkata dengan suara lembut, sangat menyenangkan menjadi muda, sangat energik. Orang-orang yang bisa duduk bersama dengan Kaisar Sun semuanya terkenal dan berpengaruh, dan memiliki status sosial yang tinggi. Ini termasuk Master Elder dari keluarga Huaxu, pemimpin klan keluarga Gunung Lai dan tuan muda dari jenis Phoenix, Feng Qinxin. Kecuali orang-orang terkenal yang bisa mengguncang seluruh kota Puban dengan satu kata pun mereka, seorang pria jangkung dan kokoh yang mengenakan topi tinggi dan jubah panjang tetapi tertutup bayangan, juga duduk di samping Kaisar Sun hari ini. Meskipun dia duduk tepat di samping api unggun dan api unggun telah menerangi wajah semua orang, siluet kokoh pria ini masih kabur. Topi tinggi dan jubah panjang yang dikenakan olehnya bergaya kuno, dan dia duduk dengan kaki disilangkan. Lapisan bayangan samar membungkus tubuhnya, dan tidak peduli seberapa keras yang lain mencoba, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mendengar kata-kata Kaisar Sun, pria ini tersenyum tipis dan berkata, mereka tidak dapat menggabungkan kekuatan mereka. Seberapa besar peluang yang Anda pikirkan, bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini? Tangan Kaisar Sun bergetar, mengayunkan anggur berkualitas di mangkuk dan memercikkan beberapa tetes anggur ke tangannya. Tetap diam cukup lama, Kaisar Sun berkata dengan suara yang dalam, saya sudah siap dengan baik. Di sisi selatan Broken Cloud Mountain yang terletak di selatan kota Puban, ibu kota baru umat manusia kita sedang dibangun. Pria itu menjawab dengan suara rendah, sudah bersiap untuk kehilangan Gunung Chiban ke non-manusia dan menyerah pada kota Puban. Kaisar Sun menundukkan kepalanya. Para menteri senior lainnya yang duduk di sampingnya, seperti Candle Dragon Gui dan Sisi, semuanya memiliki tatapan muram sekarang sambil sedikit menggelengkan kepala. Untuk permainan hidup dan mati ini, umat manusia dipaksa untuk mengambil bagian di dalamnya oleh non-manusia, dan itu mungkin sepenuhnya di luar kemampuan umat manusia. Karena non-manusia berani memasang taruhan sebesar itu, mereka mungkin tidak dijamin akan menang, tetapi mereka setidaknya 70 hingga 80% percaya diri untuk menang. Setelah Gunung Chiban diserahkan kepada non-umat manusia, kota Puban akan benar-benar terekspos di bawah pedang non-manusia. Jika umat manusia tidak mempersiapkan ini sesegera mungkin dan memindahkan jantung masyarakat manusia ke sisi selatan, yang lebih aman, mereka mungkin menderita kerugian yang tak terukur. Sangat sulit untuk diterima. Kota Puban, sebuah kota yang dibangun di era 3 kaisar legendaris, jika saya kehilangannya, bagaimana saya harus menghadapi 3 kaisar? Kaisar Sun tampak sedikit tertekan saat dia mengangkat mangkuk dan meneguk anggur. Hampir 100 meter jauhnya, Zhurong Tianming, yang dihancurkan oleh Man-Man, berteriak dengan mengamuk. Dia bergegas dengan sekelompok besar penjaga, tampaknya siap membuat masalah bagi Ji Hao dan Man-Man. Kaisar Sun, yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, tiba-tiba berdiri dan menggeram dalam-dalam, sebelum kamu pergi berperang, siapapun yang berani melanggar disiplin militer akan dihukum berat. Zhurong Tianming dan kelompok penjaganya berhenti seketika, lalu dengan patuh melangkah kembali ke kerumunan, tidak berani membuat masalah. Kaisar Sun duduk kembali di atas lembaran jerami, mengambil semangkuk penuh anggur dari tong besar, lalu berkata dengan tatapan muram, sekelompok anak-anak, tidak akan pernah bisa membiarkan kita berhenti khawatir. Semuanya terlalu energi. Pertempuran hidup dan mati akan datang tetapi mereka masih menarik satu sama lain. Tidak bisakah mereka hanya memikirkan masa depan seluruh umat manusia? Pria jangkung dan kekar itu duduk diam di spraynya, tersenyum dan berkata dengan hambar, apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana jika kita benar-benar kehilangan kota Puban?
Saat itu, pada titik surut umat manusia kita hampir dimusnahkan. Tapi tetap saja, kita bertahan dan berkembang sampai hari ini, bukan? Berapa kali kita sekarang lebih kuat dari masa lalu? Tidak ada apa-apa selain beberapa frustrasi, mengapa kamu harus takut akan itu? Berbalik, aliran cahaya redup melintas di wajah kabur pria itu saat dia menatap Kaisar Sun dan berkata, Chonghua, kamu adalah kaisar di atas tahta. Untuk anak-anak kecil ini, Anda harus percaya diri. Sama seperti saat itu, kami menyerahkan seluruh umat manusia ke tangan Anda. Kami percaya diri pada Anda, dan Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun. Kaisar Sun mengangkat mangkuk anggur dan perlahan meminum anggur yang terkandung di dalamnya. Dia berbalik, melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, utusan non-manusia telah tiba. Sebuah kota logam terapung diseret oleh ratusan naga banjir. Sepertinya bergerak lambat tetapi pada kenyataannya, ia berdesir secepat angin. Kota terapung itu sangat besar, tembok kota panjangnya hampir 100 mil sementara simbol mantra. Pertahanan yang tak terhitung jumlahnya berkilau terang di atasnya, membuat kota terlihat menyilaukan seperti matahari kecil di langit yang gelap. Dari kejauhan, prajurit manusia di perkemahan melihat kota terapung itu. Sekelompok besar manusia elit berdiri satu demi satu, menunjuk ke kota terapung yang seluruhnya dilemparkan dari logam, berseru kaget. Kota logam yang begitu luar biasa benar-benar melayang di udara dan telah terbang dengan kecepatan tinggi. Tingkat teknologi yang begitu tinggi adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai umat manusia pada tahap saat ini. Tidak terbayangkan bahwa jika non-umat manusia menggunakan kota-kota logam terbang seperti ini dalam perang masa lalu, betapa besarnya kerusakan yang akan terjadi pada umat manusia. Beberapa prajurit manusia yang tidak cukup berani wajah mereka langsung menjadi pucat. Kota logam yang mendekat yang datang dari utara ini menekan hati mereka seperti gunung raksasa. Umat manusia memang lebih lemah dari monster-monster ini, dan monster non-manusia itu memang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, jauh lebih besar dari kekuatan umat manusia. Kota ini melayang seperti awan gelap, menghilangkan setengah kecil dari kepercayaan penuh dari lebih dari 10 juta manusia elit dan prajurit mereka yang semuanya akan bergabung dengan permainan hidup dan mati, bahkan sebelum permainan dimulai. Ji Hao juga berdiri karena terkejut, melihat kota logam yang berukuran 100 mil persegi dan memiliki menara ilahi setinggi 12 km yang berdiri di dalamnya. Di langit Midland, pegunungan terapung berukuran berbeda dapat dilihat, sering melayang di udara. Tapi itu adalah pemandangan alami, dengan teknologi paling canggih saat ini yang dimiliki oleh Istana Majus, mereka hanya bisa membuat gunung radius sekitar 10 mil mengapung di langit secara permanen, itu adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Untuk kota logam 100 mil persegi, berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memungkinkan kota seperti itu terbang cepat di udara seperti burung? Dan untuk kota yang memiliki energi yang begitu besar, seberapa kuat itu? Bagaimana itu bisa dihancurkan? Kekuatan yang dimiliki oleh non-manusia terlalu menakutkan, dan bahkan Ji Hao merasakan hatinya tenggelam, dan wajahnya menjadi gelap. Kota logam yang sangat besar dengan cepat terbang, mengambang di atas perkemahan seperti awan gelap. Segera, beberapa orang klan Yu terbang keluar, dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit klan Jia. Seorang pria klan Yu yang mengenakan jubah abu-abu panjang dan memiliki riak udara yang terlihat menyebar dari tubuhnya terus-menerus tertawa bangga dan mulai berbicara. Makhluk barbar yang rendah, apakah orang-orang ini dipilih untuk mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati? Lebih dari 10 juta, batas bawah yang kami butuhkan. Ini bagus, kita bisa menikmati pembantaian yang lebih besar pada satu waktu. Bagus, apakah kamu siap? Kami telah menyiapkan formasi sihir teleportasi yang akan mengirimmu ke atas langit. Kamu makhluk yang menyedihkan, bodoh, biadab, formasi sihir teleportasi sederhana dan kasar milikmu tidak akan pernah bisa mengirimmu ke sana. Jika Anda berpikir untuk terbang ke sana sendirian, itu akan membuang-buang waktu. Kaisar Sun dan sekelompok menteri senior terbang dan berdiri di udara, menghadap orang-orang klan Yu itu. Saatnya berangkat, manusia muda, bersiaplah, saatnya pergi. Kaisar Sun berteriak bergema. Kota logam melayang di udara, menghalangi langit dan membawa tekanan logam yang besar bagi setiap manusia di tanah. Di tanah,
manusia elit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat mangkuk anggur mereka tinggi-tinggi. Mereka meminum anggur dan kemudian menghancurkan mangkuk itu berkeping-keping ke tanah, bersama dengan serangkaian suara retak yang panjang. Bunuh semua monster non-manusia. Gongsun Yuan, pangeran keluarga Yu Xiong, mengeluarkan pedang panjang yang seluruhnya emas, dengan ganas berayun ke arah langit dan menggeram. Bunuh semua monster non-manusia. Zhurong Tianming merajut alisnya dan melirik Gongsun Yuan dengan tidak menyenangkan. Untuk gerakan mengesankan seperti ini, terutama memimpin dan meneriakkan slogan, bagaimana dia bisa membiarkan Gongsun Yuan merebut kesempatan. Bunuh semua monster non-manusia. Geraman bergema dan penuh gairah secara bertahap bergabung menjadi aliran kekuatan yang kuat dan bergelombang, berlama-lama di langit di atas kota Puban. Secara bertahap, dari arah kota Puban, banyak siluet manusia terbang ke langit, diam-diam melihat area ini. Ding! Lonceng perunggu yang tergantung di depan balai kota di kota Puban dibunyikan, setelah itu, serangkaian lonceng dapat terdengar tanpa henti, menyebar ke puluhan ribu mil jauhnya dan menghancurkan lapisan tipis awan di langit. Banyak raja penyihir dan penyihir ilahi terbang ke udara satu demi satu, melayang di langit di atas kota Puban, mendengar bel berbunyi sambil melihat ke perkemahan. Itu adalah permainan hidup dan mati. Jika umat manusia menang, wilayah mereka akan diperluas menjadi 100 juta mil, dan mereka akan mendapatkan 1000 tahun perdamaian. Itu adalah permainan hidup dan mati. Jika umat manusia kalah, Gunung Chiban akan diserahkan, dan umat manusia akan jatuh ke dalam situasi pasif. Secara bertahap, geraman gemuruh datang dari arah kota Puban. Banyak penyihir ilahi dan raja penyihir yang kuat meraung keras dengan kekuatan penuh, mengirimkan raungan resonansi mereka seperti guntur yang bergemuruh, bunuh semua monster non-manusia. Aura pembunuhan yang ganas berdesir langsung ke langit sementara pertempuran yang kuat akan melonjak di hati semua orang. Pada saat ini, getaran kekuatan yang dilepaskan oleh setiap manusia digabungkan menjadi satu dan berubah menjadi getaran kekuatan yang sangat besar, meraung menuju kota logam yang mengambang di langit, menuju beberapa utusan klan Yu itu. Beberapa orang klan Yu langsung mengubah penampilan mereka dan buru-buru terbang, menghindari getaran kekuatan yang tajam ini. Bas! Simbol mantra rumit dan indah yang tak terhitung jumlahnya menyala di kota logam. Sementara itu, layar cahaya setebal puluhan meter dan berwarna berbeda dengan kuat melindungi kota di belakang mereka. Ratusan juta prajurit manusia sekarang memegang niat kuat untuk bertarung, dan getaran kekuatan kuat yang diciptakan oleh kekuatan hidup mereka yang berkembang pesat yang dilepaskan dari tubuh mereka menghantam layar cahaya tebal itu. Layar lampu beriak, tetapi kota tetap diam sempurna. Asap melingkar di langit sementara awan besar bercahaya muncul, setelah itu, Dewa ilahi setinggi ribuan meter turun dari langit, dengan rasa ingin tahu melihat para prajurit manusia yang gelisah di perkemahan. Eman lama Ji Hao, Kuae, berdiri di atas awan, menatap orang-orang di tanah sambil bergumam, berteriak dan berteriak lagi, berteriak dan berteriak lagi. Apakah menurut Anda tidak cukup banyak orang yang meninggal? Jika orang-orangmu mati, dari mana kita harus mendapatkan anggur lezat dan daging panggang? Beberapa orang klan Yu berbalik, dengan bangga melihat dewa-dewa ilahi yang berdiri di atas awan. Pria klan Yu dengan jubah abu-abu panjang dan yang memiliki riak udara yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya tertawa keras dengan suara bernada tinggi dan berkata, "Kalian sisa jiwa di bawah pedang kami, kalian juga bisa bergabung dengan permainan. Kami tidak keberatan membunuh beberapa lagi." Kuae dan dewa ilahi lainnya tetap diam, hanya diam-diam melihat prajurit manusia yang menggeram di tanah. Ji Hao, melihat separuh besar dari para dewa ilahi itu mengepalkan tinju mereka dan pembuluh darah menonjol keluar dari kepala mereka. Jelas, hati mereka juga dipenuhi oleh kemarahan. Namun, semua dewa ilahi tetap diam sama sekali. Tidak peduli berapa banyak kata-kata jahat dan jelek yang diucapkan orang-orang klan Yu itu kepada mereka, mereka hanya berdiri di sana diam. Pukullah mereka. Men-men berdiri di samping Ji Hao, dengan bingung menatap Kuae dan saudara-saudaranya. Bahkan men-men, yang memiliki pikiran paling sederhana, telah menemukan kemarahan Kuae dan saudara-saudaranya. Namun demikian, dewa ilahi yang sangat kuat ini secara paksa menelan amarahnya kembali, dan tidak ada dari mereka yang menonjol untuk melawan orang-orang klan Yu itu. Bugarmu sangat besar, tapi mengapa kamu pengecut?
Tidak heran kamu hanya bisa membangun kota dari yang lain dan berdagang dengan anggur dan daging panggang dengan tenaga kerjamu. Men-men sedikit melengkungkan bibirnya ke bawah, menundukkan kepalanya dan bergumam mencemooh. Ji Hao dengan lembut menepuk kepala Men-men sambil menatap Kuae dalam pemikiran yang dalam-dalam. Dewa-dewa ilahi yang sangat kuat ini masih lebih suka memegang garis bawah, membangun kota-kota bagi umat manusia untuk diperdagangkan dengan daging dan anggur, daripada melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan besar mereka. Apakah mereka benar-benar tetap tidak tergerak karena mereka pengecut? Orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk apapun yang mereka inginkan sama sekali tidak menakutkan. Sebaliknya, makhluk yang benar-benar menakutkan adalah mereka yang memiliki kekuatan besar tetapi masih bisa mempertahankan garis bawah dan mempertahankan semangat mereka, bahkan jika mereka harus menanggung penghinaan dan segala macam ejekan dan provokasi. Kuae dan saudara-saudaranya menghadapi beberapa ejekan dan ejekan klan Yu, Kuae menyilangkan tangannya di depan dadanya, dengan malas meludahi ke arah langit dan berkata, "Pah, apa yang bisa aku dapatkan dengan melawanmu? Ayo pergi, saudara-saudara, mari kita kembali dan tidur. Kami tidak harus keluar dan bekerja dalam beberapa tahun ini. Uang yang dibayarkan Erliao kepada kami sudah cukup bagi kami untuk menjalani kehidupan yang baik selama beberapa tahun. Ayo kembali dan tidur." Kelompok dewa ilahi tertawa terbahak-bahak, lalu diikuti oleh serangkaian guntur yang bergemuruh, badai, dan hujan. Tiba-tiba, ratusan dewa-dewa yang keluar untuk melihat apa yang terjadi menghilang tanpa meninggalkan jejak di awan tebal yang bergulir. Beberapa orang klan Yi melepaskan sinyal, dan gerbang kota logam terbuka. Kaisar Sun berdiri diam, sementara pria jangkung dengan sosok kabur itu terbang, memimpin dan masuk ke kota logam. Manusia elit yang tak terhitung jumlahnya yang akan bergabung dengan permainan naik ke udara satu demi satu. Banyak awan menukik ke langit, mengikuti pria jangkung dan kekar itu ke kota logam melalui gerbang berbentuk persegi. Di dalam kota logam 100 mil persegi, formasi sihir teleportasi sepanjang puluhan mil telah bersinar menyilaukan. Di tanah, ratusan altar besar terbang dari udara sementara Kaisar Sun membimbing sekelompok besar magus Pries untuk membantai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan budak non-manusia, mempersembahkan darah dan jiwa mereka ke altar. Ribuan magus Pries manusia yang paling kuat mengelilingi altar, menari dan bernyanyi, dengan suara serak mengucapkan mantra dan memohon kepada semua makhluk misterius dan kuat di dunia ini untuk memberkati orang-orang muda elit yang akan bergabung dengan permainan hidup dan mati. Mereka berdoa tidak hanya untuk hidup mereka tetapi juga untuk keberuntungan seluruh umat manusia. Jika mereka memenangkan permainan, umat manusia akan mendapatkan keuntungan besar, tetapi jika mereka kalah, umat manusia akan menderita kerugian besar. Setidaknya selama puluhan ribu tahun ke depan, umat manusia tidak akan bisa bangkit lagi. Ini juga merupakan pertarungan yang ditujukan untuk keberuntungan dua ras yang berbeda. Oleh karena itu, semua magus Pries itu mencoba yang terbaik untuk mantra-mantra sambil memberikan hampir semua darah roh mereka dan berdoa dengan khusyuk. "Orang-orangku, silakan kembali dengan selamat." Kaisar Sun memimpin sekelompok menteri senior dan membungkuk dalam-dalam kepada orang-orang elit dan muda yang telah bangkit dari tanah. Iya, Si Wenming, Huak Sulai, Lai Mountain Kang, Ji Hao dan beberapa orang lainnya berdiri di atas awan dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kembali kepada Kaisar Sun dan para menteri itu. Awan bergerak cepat, dengan cepat mengirim Ji Hao dan teman-temannya ke kota logam, ke dalam formasi sihir teleportasi yang sangat besar itu. Aliran cahaya yang kuat mencapai langit, dan Ji Hao hanya merasakan getaran intensif dari lingkungan sekitarnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tiba-tiba, dia tiba dalam kehampaan magis. "Selamat datang di atas langit. Kamu semut barbar yang bodoh dan konyol." Ji Hao menstabilkan tubuhnya saat suara bernada tinggi mencapai telinganya. Bersambung.